Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah hamdan li rabbin khassana bi Muhammadin anqadhana min dulmatil jahli wa dayajiri ila nuri islamin wa ilmin wa hikmatin wa yumnin wa imanin wa khairil awamirin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin nurika sari wa madadikal jari wajma'na bihi fi kulli atwari wa ala alihi wa sahbihi ya nur. Ingkang sami-sami kawula panjenengan mulyakaken, ingkang kawula panjenengan dherekaken dawuh-dawuhipun sedanten para alim, para kiai, para gawagis, para keluarga besar pondok ingkang sangat mulia karena termasuk pendirinya adalah orang yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita sekalian mendapatkan akan keberkahan daripada para aulia, para sholihin, para ulama. Allahumma amin amin ya rabbal alamin. Panjenenganipun Kiai Haji Ali Khidir ingkang sampun alhamdulillah kersa ndhawuhi dalem. Wingi niku ngapunten sangat nggih. Sempet kula niku iktizar. Nggih. Tapi bar kula tutup telepon niku kula kok gundah. Kok wani men aku. Dadi kula niku pas dipun dawuhi kalih beliau ndek wingi menika ngapunten iki kula wonten agenda dateng Moro Sepah. Kebetulan acara dalu menika wonten acara dateng Pagung cabang Lirboyo Yai Salim Tobroni. Dalem pun iktizar mriko. Rencanane kintul aku berangkat langsung teng Pasuruan. Ala kulli hal terus wonten telepon menika dalem iktizar pisan. Ya punten sampun niki urusane kalih Moro Sepah soalnya Pak. Mangke lek dipun pecat kan repot mangke. Akhiripun kula terus telepon istri dalem terus tanglet. Pripun lek saumpami sak dalan mampir terus mungkin langsung bablas mereka. Acarane bijing subuh. Terus nggih pun derek alhamdulillah. Akhirnya langsung dalam telepon malih. Nggih. Insyaallah dalam sowan keranten dalam sampun dangu pengen sowan datang panjenenganipun niki sampun dangu. Beberapa kali pinanggih niku teng Jawi, napa teng Lirboyo, napa teng Pelem ngoten nggih. Tapi lek teng mriki dereng natos. Kebetulan waktu niku kula waktu wonten jadwal ngaos teng wilayah mriki merasa mboten pantas sama sekali kalau saya tidak berziarah ke makam Mbah Bisri. Akhirnya kula ziarah-ziarah teng makamipun Mbah Hasyim termasuk Mbah Bisri. Lajeng terus dalem namung kirim foto tok. Absen yi kalau ngaten. Alhamdulillah dalu menika kok ketakdir saged sowan datang menika panggilan menika majelis. Mugi-mugi estu kula lan keluarga asal keberkahan saking pondok pesantren menika, keberkahan saking beliau dan keluarga, saking Pak Yai dan Ibu Nyai lan sedanten para santri, santriwati. Amin Allahumma amin. Lan kula panjenengan khususipun mugi-mugi saged
Kula mepir dateng kula panjenengan kita semua. Ini bahasa Jawi, jangan-jangan niki orang jauh-jauh niki, mboten ya? Kata yang jauh nggih. Ngapunten bahasa Indonesia mawon nggih. Nggih. Kula pikir kula ben rada ketok Jawa ngono. Nggih. Ya, mudah-mudahan kita semuanya pada saat ini mendapatkan percikan-percikan rahmat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena inda dzikris shalihin tanzilur rahmat. Ketika disebutkan orang yang saleh, maka di situ menjadi tempat diturunkan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Saat-saat nafahat rahmat diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi Imam Ghazali ndawuhaken menika makna nuzulur rahmah niku bukan kemudian pokoknya nyebut-nyebut yang saleh terus langsung mudhun rahmat, mboten. Tapi yang turun itu adalah sababuh, sebab turunnya rahmat itu. Bukan ainu rahmah itu, tapi sebab turunnya rahmat. Para rawuh ingkang dipun rahmati dening Allah Subhanahu wa taala, ketika kawula panjenengan menika napa nggih rahmat, berharap rahmatipun Gusti Allah Subhanahu wa taala turun, di antara menika makna tanazzulat rahmatipun Gusti Allah Subhanahu wa taala menika adalah ar-raghbah. Adanya sebuah keinginan saking hati kula panjenengan wa harakatul hirsi alal iktidai bihim. Ketika kula panjenengan disebut-sebutkan tiang soleh, disebutkan manakibnya, maka akan turun, akan ada pada hati kita itu ar-raghbah. Raghbah, satu keinginan, satu kesemangatan. Harakatul hirs, ada pergerakan keinginan yang besar yang ada di dalam hati manusia. Untuk apa? Al-bil iqtidai bihim. Untuk mengikuti daripada mereka-mereka yang manakibnya disebutkan. Yang teladannya dipelajari. Jadi ada imbi'athur raghbah. Ini yang pertama. Yang kedua, para rawuh ingkang dipun rahmati dening Allah Subhanahu wa taala, kalau sudah ada raghbah, jadi mabda'ur rahmah niku fi'lul khair. Rahmat itu permulaannya adalah perbuatan baik. Wa mabda'u fi'lil khairi. Sementara permulaan atau setatnya kita itu bisa mengerjakan daripada perbuatan-perbuatan yang baik, itu adalah ar-raghbah, adanya sebuah keinginan. Betul? Enek barang apik, ada sesuatu yang baik, itu muncul kapan? Ketika ada keinginan. Wa mabda'ur raghbah, sementara setatnya raghbah, adanya keinginan yang baik tadi itu adalah dzikru ahwalis sholihin. Ketika menyebutkan, disebutkan di sisinya, mengingat-ingat, menceritakan bagaimana keadaan-keadaan orang yang saleh. Maka fahadha makna nuzulur rahmah dawuhipun Imam Ghazali. Inilah makna nuzulun apa? Rahmah. Dan muga-muga setelah mendengar kisah-kisah yang ada niki kula bingung badhe ngomong nopo. Lah kabeh sampe dilobok ning teng mriki kabeh. Masyaallah. Para rawuh ingkang dipun rahmati Allah, para hadirin dan hadirat, para santri-santriwati. Sayyidah Fatimah Az-Zahra, seorang wanita di dalam dunia Islam
yang begitu terpuji daripada perangainya. Sehingga banyak julukan yang melekat kepada beliau. Nama-nama itu banyak disandarkan kepada beliau, Sayyidah Fatimah. Az-Zahra, Al-Batul, Ummu Abiha, Az-Zakiyah, At-Tahirah, dan lain sebagainya. Kasratul asma tadullu ala syarafil musamma. Banyaknya gelar yang disematkan kepada sesuatu itu adalah menunjukkan bagaimana kemuliaan sesuatu itu. Yang nama disematkan kepadanya itu. Sayyidah Fatimah tadi dikatakan dari namanya saja Sumyat Fatimah itu li'annallaha fatamaha wa muhibbiha minan nar. Allah Subhanahu wa ta'ala akan menyapih, akan menjauhkan seorang Fatimah ini, bukan hanya Fatimah, tapi yang mencintai Sayyidah Fatimah. Dan malam hari ini, tepat pada, ini sudah malam 21 ya, kemarin sebenarnya, leres nggak ya? Tapi niatnya, karena dipas nih malam Jumat, malam yang mulia, pada saat ini berkumpul karena ingin menunjukkan rasa cintanya kepada Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Tadi dikatakan Sayyidah Fatimah itu seorang wanita yang begitu luar biasa yang disebut dengan Az-Zahra. Seperti bunga, indah, karena perangainya adalah niru, jiplak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan tentang Sayyidah Fatimah ini. Fatimah bid'atum minni. Fatimah itu adalah bagian daripadaku. Bagian dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Man adzaha faqad adzani, orang yang berani menyakitinya, dia menyakiti aku. Wa man adzani, orang yang menyakiti aku faqad adzallah, maka menyakiti Allah. Artinya menantang perang Allah. Artinya menikah adalah orang yang tidak mengharap rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Bid'atun minni. Bagian tubuhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya indahnya dikatakan dalam sirah niku Sayyidah Fatimah itu kalau jalan seperti jalannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berperangai kesederhanaan dalam menjaga ucapannya seperti bapaknya. Sayyidah Fatimah Al-Batul, orang yang ahli ibadah, anak didik Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai dikatakan dijuluki Al-Batul. Kenapa? Tabattal fil ibadah. Karena Sayyidah Fatimah itu tabattal namanya inqita, terputus. Inqita ilallah wal iqbal ilaihi wahdah. Sehingga waktunya itu adalah tabattal bil ibadah. Pun terus dia itu nama terputus dari segala sesuatu untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagian ulama mengatakan inilah sebabnya kenapa Sayyidah Fatimah itu dijuluki Al-Batul, karena tidak seperti wanita yang lain. Ketika wanita yang lain sesolehah apapun wanita tersebut, maka biasanya normalnya terputus dengan haid dan nifasnya. Lain dengan Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra, diberikan karunia oleh Allah Subhanahu wa taala lam tahid abada. Tidak pernah haid selamanya. Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra bukan mandul. Mungkin kalau dikatakan oleh kedokteran, orang yang tidak haid itu berarti ada kelainan di dalam janin.
Tapi pada kenyataannya justru dari Sayyidah Fatimah, keturunan baginda Nabi Muhammad SAW sampai detik ini mereka ada. Lewat jalur mana? Fatimah. Putrinya Nabi bukan Fatimah saja. Ada Sayyidah Zainab, ada Sayyidah Ruqayyah, ada Sayyidah Ummu Kulthum. Tapi Allah meletakkan, menjadikan Sayyidah Fatimah untuk menjadi kesinambungan daripada nasabnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang Nabi mengatakan bahwasanya semua nasab nanti di hari kiamat bisa jadi itu terputus kecuali adalah nasabku. Para jamaah, para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Saking mulianya Sayyidah Fatimah dalam ibadahnya, Sayyidah Fatimah dijamin oleh baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi seorang penghuni surganya Allah dan pemimpinnya. Tadi disebutkan nazala malakun fabasyarani anna Fatimata sayyidatu nisa'i ahlil jannah. Malaikat turun kasih kabar kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu menyatakan bagaimana Fatimah putrinya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ini adalah menjadi pemimpin daripada ahli surga. Coba lihat bagaimana mulianya Sayyidatuna Fatimah dikelilingi oleh orang-orang yang mulia. Siapa bapaknya? Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang surga diciptakan untuknya. Laula Muhammad ma khalaqtul jannah. Kalau bukan karena Muhammad aku tidak akan ciptakan surga, dalam riwayat. Wa ma khalaqtun nar, aku juga tidak ciptakan neraka. Falamma wa khalaqtul arsya alal ma, kemudian aku ciptakan arsy di atas air, fattarab, kemudian bergoncang arsy-nya Allah. Fakatabtu alaihi la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fasakar. Dalam riwayat Ahmad, Imam Ahmad ini menunjukkan bagaimana kemuliaan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak diciptakan surga, tidak diciptakan neraka, tidak diciptakan apa? Arsy-nya Allah Subhanahu wa taala. Kalau bukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika diciptakan arsy-nya Allah Subhanahu wa taala, maka bergoncang arsy-nya Allah Subhanahu wa taala. Ketika itu dituliskan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, baru berhenti goncangannya. Kenapa? Ada nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya di tiang arsy itu ada Muhammadur Rasulullah. Idhafah litasyrif. Penyandaran ini adalah penyandaran untuk menunjukkan kemuliaannya Nabi Muhammad. Makanya mangke khazinul jannah. Penghuni napa? Penjaga pintu surga. Niku ketika Nabi SAW niku notok, mengetok pintu surga, ditangkleti man bil bab Muhammad. Aku adalah Muhammad. Maka malaikat khazinul bab, khazinul jannah niku mengatakan, ya demi Allah wahai Muhammad, aku diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tidak membuka daripada surga ini kecuali engkau dan umatmu masuk di dalamnya. Shallu ala Nabi Muhammad. Mudah-mudahan kita semuanya umat yang diakui oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan itu terjadi bisyarah itu ketika di akhir mau wafatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mau dicabut nyawanya Nabi Muhammad, datang malaikat Israel. Maka ditanya oleh Rasulullah, kamu menziarahi aku untuk menziarahi aku atau untuk mencabut nyawaku? Maka dijawab olehnya, ji'tu zairan wa qabidan. Aku datang untuk ziarah Nabi, sekaligus aku ingin mencabut nyawamu wahai Nabi.
In syi'ta itu pun kalau kau mau. Kalau engkau pengen nggak mau sekarang saya cabut, bolehlah kapan-kapan. Enak ya? Bolehlah kapan-kapan. Tapi itu terjadi hanya kepada Nabi Muhammad SAW. Rasul pada kala itu kemudian bertanya kepada malaikat, Aina Jibril? Mana malaikat Jibril? Maka Jibril datang. Bertanya itu Rasulullah SAW, ya Jibril, man li ummati min ba'di. Siapa yang bertanggung jawab terhadap terkait umatku setelah nanti sepeninggalanku? Kalau aku mati, siapa nanti yang bertanggung jawab? Maka Jibril tidak dapat memberikan kata jawaban apapun kecuali kemudian Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kabar. Akhbir habibi Muhammad. Jibril, kasih kabar kepada kekasihku itu Muhammad. Bi annal jannata muharramatun 'alal anbiya'i wa umamihim qabla an tadkhulaha anta wa ummatuk. Kasih kabar kepada kekasihku itu Muhammad bahwasanya surga tidak boleh untuk dimasuki siapapun. Kecuali Muhammad bersama dengan umatnya telah masuk di dalamnya. Masya Allah. Mudah-mudahan kita diakui sebagai umatnya. Yang kedua, Nabi Muhammad SAW masih belum serasah itu hatinya. Masih belum puas. Sehingga menunggu lagi kabar. Kemudian dikasih kabar lagi oleh malaikat Jibril. Akhbir habibi Muhammad. Kasih kabar kepada itu kekasihku Muhammad. Bi anni lan ukhdilahu abada. Bahwa aku Allah tidak akan mengecewakan dia selama-lamanya. Nabi SAW teringat bagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Apa firman Allah Subhanahu wa taala? Dalam surat Ad-Duha niku. Wala saufa yu'dika rabbuka fatardha. Ketika ayat itu ada, maka Nabi Muhammad SAW dalam riwayat yang diriwayatkan oleh Sayyidina Abdullah bin Abbas mengatakan wallah la arda wa wahid min ummati dakhalan nar. Demi Allah aku tidak ridha, aku tidak rela sementara masih ada daripada umatku, tentunya yang dikenali oleh Nabi, yang diakui oleh Nabi menjadi umatnya Nabi Muhammad SAW, masuk mengabadi di dalam nerakanya Allah, dientas kali kanjeng Nabi Muhammad SAW. Begitu pada akhir usianya Nabi Muhammad ada kabar yang demikian ini, Nabi Muhammad mengatakan, Al-an taba nafsi. Sekarang hatiku sudah tenang, sudah seresah. Arbal ar-rafiqal a'la, ar-rafiqal a'la. Sekarang aku pengen perjumpaan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah. Itu ayahnya. Bagaimana ibunya? Sayyidatuna Khadijah Al-Kubra binti Khuwailid yang telah dijanjikan, bahkan seorang wanita pertama yang beriman, yang memperjuangkan perjuangan Nabi Muhammad SAW. Sayyidah, seorang istri yang begitu dicintai oleh Nabi Muhammad di masa hidup maupun setelah wafatnya, sampai membuat apa yang ngarani cemburu istri yang masih hidup. Sayyidah Aisyah itu beberapa kali merasa cemburu dengan Khadijah. Tapi cemburunya bukan ketika hidup, tapi ketika sudah wafat. Cemburu. Kenapa? Karena saking cintanya Nabi Muhammad kepada Sayyidatuna Khadijah. Seorang wanita yang mendapatkan salam dari Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Itu ibunya. Ayahnya sudah, ibunya sudah, suaminya Sayyidina Ali bin Abi Thalib yang dijuluki bahwasanya sebagai pintu untuk mendapatkan ilmunya Nabi Muhammad SAW. Ana madinatul ilm wa aliyun
wa aliyun babuha, aku adalah Madinatul Ilm, aku adalah kotanya ilmu sementara pintunya. Kalau kau pengen masuk menikmati bagaimana suasana kota, bagaimana apa yang ada dalam kota, tidak lewat pintunya, maling. Gitu betul. Tersesat, maka lewat pintunya. Pintunya siapa? Sayyidina Ali. Loh kok ono wong sing nyaci maki Sayyidina Ali? Bahkan yang membunuh Sayyidina Ali. Na'udzubillahi min dzalik. Naam. Itu Sayyidina Ali. Kalau kita mau berbicara tentang kemuliaan Sayyidina Ali, waduh gak nontek. Luar biasa sekali. Dijamin surganipun Allah Subhanahu wa taala. Niku suaminya, anaknya. Kedua putra beliau itu ada 3. Namanya Hasan, Husain, Muhsin. Siapa? Hasan, Husain, Muhsin. Sayyidina Muhsin meninggal waktu kecil. Tinggal Hasan dan Husain. Sayyidina Hasan dan Husain itu dikatakan oleh Nabi SAW sebagai Sayyidah Syabab Ahlil Jannah. Adalah kedua pemimpin pemuda-pemuda yang ada di surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini lingkaran keluarga, bukan keluarga cemara. Ini keluarga surga. Ini keluarga-keluarga yang dijamin keselamatannya. Bahkan yang didoakan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang disebut dengan dalam riwayat yang terkenal itu sebagai ahlul napa? Kisah. Ya, kisah niki. Kisah niku napa? Niki. Semacam inilah, ngoten nggih, ngoten nggih. Modelnya kayak ridak, kayak selimut ngoten niki terus kali Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Ali, Sayyidatuna Fatimah, Sayyidina Hasan dan Husain diselimuti. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian menengadahkan tangannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mengatakan, Allahumma haula ahli baiti. Ya Allah, haula ahlu baiti, mereka itu adalah keluargaku, wahai Allah. Allahumma fa'adhib anhumur rijsa. Ya Allah, maka jauhkan dari mereka itu segala kotoran. Wattahhirhum tathira. Sucikan mereka dengan sesuci-sucinya. Makanya ayat tadhir itu ditujukan kepada Sayyidah Fatimah dan keluarga ahli baitnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini keluarga yang istimewa. Ayahnya, ibunya, suaminya, kedua anaknya, terlebih kemudian cucu-cucunya. Itu cucu-cucunya mulai dari Sayyidina Husain punya anak, nanti ada Zainal Ali Zainal Abidin. Itu sudah dikasih bisyarah oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan sampai cucu terakhir Muhammadil Bagir itu juga sampun diprediksikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang sahabat yang dipanjangkan usianya oleh Allah Subhanahu wa taala hanya untuk apa? Menyampaikan salamnya Nabi Muhammad lalu memberikan kabar bisyarah, kabar gembira ini kepadanya. Dituwa-wone umure sampun sepuh, kemudian enek bocah cilik Muhammadil Bagir katakan, kamu siapa? Muhammad. Muhammad siapa? Bin Ali, Ali Zainal Abidin. Bin siapa? Bin Husain. Datukmu Nabi Muhammad kirim salam. Setelah itu wafat. La ilaha illallah. Ini keluarga yang istimewa. Makanya Sayyidatuna Fatimah itu luar biasa keistimewaannya. Ketika mau wafat, tadi ketika berbicara tentang wafatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Niku sebelum ada kejadian qabdur ruhi Rasulillah, pencabutan ruhnya Kanjeng Nabi. Suatu saat Sayyidah Fatimah itu dipanggil oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah dalam kondisi sakit yang parah, maradu mautih, sakit yang mengantarkan kepada kematiannya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian
Nabi SAW mengatakan, membisikkan kepada Sayyidatuna Fatimah, ya Fatimah, wahai Fatimah, karena Sayyidah Fatimah ini orang yang paling cinta kepada Nabi, yang paling melayani Rasulullah, sampai dijuluki Ummu Abiha, ibunya bapaknya, karena yang melayani yang melayani kanjeng Nabi itu adalah Sayyidah Fatimah. Yang ngurusi dapurnya Nabi Muhammad SAW adalah Sayyidatuna Fatimah. Walaupun dapurnya Nabi, dapurnya Sayyidah Fatimah niku seringkali tidak mengepul asap. Bahkan sampai 2-3 bulan tidak ngepul. Makanya aswadain, hanya air dan kurma, air dan kurma, air dan kurma. Begitu suatu saat menikah, ketika mendapatkan satu makanan, dieman, ini untuk kanjeng Nabi Muhammad, ini untuk ayahku tercinta. Begitu datang Nabi Muhammad SAW, kebiasaannya Sayyidah Fatimah, ketika datang Nabi, maka Sayyidah Fatimah berdiri, kemudian dipeluk Sayyidah Fatimah oleh Nabi, dicium keningnya, dia juga mencium keningnya Nabi Muhammad SAW, dan didudukkan di tempatnya. Begitu juga ketika Sayyidah Fatimah datang ke rumah Nabi SAW, diperlakukan demikian, dicium keningnya antara dua matanya, dipeluk, kemudian didudukkan di tempatnya. Ini hubungan bapak anak. Ini kira-kira sampai karo anaknya sampai sok ngono apa ora? Kadang-kadang bapak arep ngesun anake niku sungkan. Nggih. Lek karo bojone gak sungkan, heran aku yo. Para rawuh ingkang dipun rahmati Allah Subhanahu wa taala, subhanallah. Ketika didudukkan di sampingnya, kemudian disuguhi niki daharane Kanjeng Nabi dahar. Niku Kanjeng Nabi dawuh napa? Ini Fatimah, makanan setelah 3 hari ini yang pertama kali masuk ya ini. Dan itu sering terjadi. Menunjukkan bagaimana diikat niku perutnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ketika itu dipanggil oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dibisiki, ya Fatimah, inni maqbudun bimaradi hada. Wahai Fatimah, sesungguhnya aku adalah orang yang tercabut nyawanya dengan penyakitku yang ini. Saya jatuh sakit ini adalah sakit yang membawa aku ke dalam kematian. Menangis Sayyidah Fatimah. Sedih Sayyidah Fatimah. Sayyidah Aisyah, istrinya Nabi SAW, yang ada di pangkuan Nabi Muhammad, ada di pangkuannya ketika wafat, yaitu Sayyidah siapa? Aisyah radhiyallahu taala anha. Oke. Jadi Sayyidah Aisyah itu adalah seorang yang mangku Nabi ketika wafatnya. Bahkan Sayyidah Aisyah itu pernah membanggakan. Membanggakan kenapa? Karena terakhir kali yang masuk ke perutnya Nabi, ke jauf, bagian tubuhnya Nabi, itu adalah ludahnya Sayyidah Aisyah. Jadi suatu saat Nabi SAW fi maradi mautihi, beliau fi sakarat, di dalam sakarat kematiannya, wafatnya, sudah banyak nopolek aran keringat kayak jagung-jagung adalah keringat dingin, dipangku oleh Sayyidah Aisyah. Nabi SAW didatangi oleh Sayyidina Abdurrahman, saudaranya siapa? Aisyah. Lalu kemudian Nabi SAW sudah tidak mampu berkata-kata apapun. Nabi hanya melihat bagaimana apa yang ada di dalam tubuhnya Abdurrahman, yang di situ ada siwak. Sempit itu pergi kira-kira nggih. Wonten siwak. Niki. Faham kalau Nabi SAW sangat perhatian dengan siwak. Lalu kemudian ini SAW ditanya oleh Sayyidah Aisyah, ya Rasulullah, asiwak ya Rasulullah, apakah jenengan ngersakne siwak? Apakah Anda menghendaki siwak wahai Nabi? Maka dianggukkan kepalanya oleh Nabi SAW, diambil siwaknya Sayyidina Abdurrahman, lalu kemudian dilembutkan menggunakan ludahnya. Lalu kemudian disiwakkan kepada Nabi Muhammad SAW, kemudian wafatlah Rasulullah SAW. Makanya beliau bangga sekali mengatakan, akhiru ma yadkhulu fi batni Rasulillahi riqi. Pertama kali yang terakhir kali yang masuk ke dalam perutnya Nabi Muhammad adalah ludahku. Ini menunjukkan siwak ini adalah perkara yang berat di dalam agama ini. Perkara yang hampir pernah diwajibkan. Lek mboten delok wong-wong model-model kayak sampean-sampean iki,
Ya, diwajib nih siwak. Tapi Nabi SAW melas. Nggih. Delok-delok sing gampang lali lek karo subhanallah siwak sing rolas kayak gak tahu lali. Tapi kalau sudah siwak satu nih kadang-kadang lupa. Kadang-kadang hilang, amin hilang, ya gitu betul. Ya Allah. Makanya siwak nggih. Mudah-mudahan jaga, terutama santri. Waduh santri gak nggih siwak di sini-sini. Siwak, pakai siwak. Nggih. Nabi SAW mengatakan kalau seandainya lam asyukka laula apa? Lam asyukka ngoten ya. Lau an asyukka. Laula an asyukka ala ummati la amartuhum bisiwaki inda kulli shalah wa fi inda kulli wudu. Wah, ini wajib, Pak. Makanya perlu untuk kita memperhatikan. Nah, ketika Sayyidah Fatimah itu dipanggil oleh baginda Nabi Muhammad sebelum kejadian wafatnya Nabi SAW, Nabi Muhammad mengatakan apa? Mengatakan bahwasanya wahai Fatimah, bahwa penyakitku inilah yang akan mengantarkan ke dalam kematianku. Nangis Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Lalu kemudian setelah nangis Nabi SAW panggil lagi wahai Fatimah, mendekatlah. Begitu mendekat Sayyidah Fatimah, telinganya didekatkan kepada mulutnya Nabi Muhammad SAW yang mulia. Ternyata Kanjeng Nabi mengatakan kepada Fatimah, ya Fatimah, anti awwalu ahli baiti luhukan bi. Engkau wahai Fatimah yang nanti akan menjadi pertama kali dari keluargaku yang akan menyusul aku. Tertawa Sayyidah Fatimah. Bunga senangnya luar biasa. Wah, Sayyidah Aisyah yang melihat kejadian itu bingung. Saya tidak pernah melihat orang menangis yang disusul dengan tertawa sebegitu cepatnya. Yang seperti kejadian Fatimah itu. Ditanya oleh baginda oleh Sayyidah Aisyah, Fatimah, apa yang membuat kamu menangis? Lalu kemudian belum lama langsung membuat kamu tertawa. Tadi membuat kamu sedih, kemudian kamu berubah warna wajahmu menjadi orang yang bahagia. Apa kira-kira? Dikatakan, baini wa baina Rasulullah. Rahasia, Bu. Ini rahasia saya dengan bapak saya. Oh, curiga. Ada apa ini? Ya, tapi bukan curiga-curiga yang bagaimana ya. Memang kadang-kadang orang dua itu suka begitu. Apa ya? Anak tiri ya. Tapi akur, tapi kadang-kadang ya ono ngoten nih. Dulu kan pernah ya diceritakan bagaimana Sayyidah Fatimah itu dijaraki karo Sayyidah siapa? Aisyah. Tua mana Sayyidah Aisyah sama Sayyidah Fatimah itu? Ainal Hasan. Siapa yang lebih tua? Hah? Sayyidah Fatimah. Sayyidah Fatimah 5 tahun lebih tua daripada siapa? Aisyah. Ini kadang-kadang digojloki. Fatimah, istri bapakmu yang paling istimewi. Yang paling istimewa loh ini. Kenapa? Ayah Anda tidak pernah menikahi seorang wanita pun yang perawan kecuali ini. Sementara Sayyidah Fatimah itu merasa terganggu. Ibu saya gimana? Sayyidah Khadijah gimana? Sepengetahuan saya yang paling dicintai oleh Nabi itu adalah Sayyidah Khadijah, ibu saya. Wah, dijarak. Matur teng Kanjeng Nabi, ya Rasulullah. Ibu Aisyah niku dawuh ngeten-ngeten. Terus pripun Kanjeng Nabi? Dibisi kali Kanjeng Nabi. Omongan. Sampai omongi balik. Bener pancen. Nggih, memang istrine bapake sampean niku istri yang paling yang perawan. Ya, itu cuma dia. Tapi yang mengambil perjaganya bapakmu itu ibumu. Sampaikan, disampaikan. Wah, senang. Memang kadang-kadang berdua itu begitu. Harmonis tapi rodok-rodok apa? Teka-teki silang begitu. Itu suatu saat ditanya, apa yang terjadi? Rahasia ini antara saya dan bapak. Tapi suatu saat ketika wafat Nabi Muhammad SAW, ditanya lagi karena penasarannya Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha terhadap kabar itu yang membuat menangis lalu langsung membuat dia tertawa. Tanya lagi, wahai Aisyah, wahai Fatimah, dulu kau pernah terjadi begini, apa yang terjadi? Dijawab, ya karena sekarang berhubung
memang sudah tidak ada Nabi Muhammad SAW, aku akan bocorkan. Sudah bukan rahasia lagi. Apa itu? Yang pertama, ketika itu Nabi Muhammad mengabarkan bahwa penyakit ini adalah penyakit yang mengantarkan kematiannya. Artinya sebentar lagi Nabi Muhammad SAW adalah dicabut nyawanya oleh Allah. Tapi begitu saya dipanggil yang kedua kali dan dikasih kabar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya dikasih kabar oleh baginda Nabi Muhammad SAW, saya dikasih kabar bahwa aku adalah seorang keluarga yang pertama kali akan bertemu dengan Nabi Muhammad. Maka saya bergembira, sedih saya hilang. Masya Allah, dikabarkan kemudian. Ya Allah, pun terakhir, Sayyidah Fatimah Az-Zahra Al-Batul itu orang yang sangat sederhana sekali. Sesuai dengan bagaimana ajaran Nabi Muhammad SAW. Bukan tidak mampu, tapi fakir ikhtiari. Bukan ikhtirari. Nabi SAW itu hidupnya bersahaja. Tapi kalau mau kaya, mau berbicara Nabi Muhammad kaya apa fakir? Kira-kira kaya apa fakir? Berapa pendapatan ghanimahnya Nabi Muhammad? Harta rampasan perang. Bagaimana Nabi SAW mampu mensedekahkan, memberikan kepada seseorang satu wadi, satu lembah. Di situ penuh dengan kambing, diberikan hanya satu permintaan dari orang lain, diberikan semuanya oleh Nabi Muhammad. Sopo kira-kira wong Jombang yang mampu memberikan seperti itu? Yang ketika zakat 100 onta, siapa? Yang ketika apa? Ketika kurban 100 apa? Onta, siapa? Orang kaya mana? Nabi SAW memang kaya tapi bersahaja, hidupnya sederhana. Kaya tapi keluar masuknya harta itu deras. Mboten pernah tidak pernah nginep terus disimpan, terus kemudian memperkaya diri, mboten. Terus untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi ditiru karena Nabi Muhammad punya bid'ah, karena Nabi Muhammad punya bagian tubuh cuwilan Nabi ada pada Sayyidatuna Fatimah. Ditiru oleh Sayyidatuna Fatimah. Tadi dipun dawuhaken bahwa Sayyidah Fatimah itu beliau orang yang bersahaja, orang yang kadang-kadang didapati di tembelan bajunya itu ada sampai 20 tembelan. Bahkan ada satu riwayat menceritakan Nabi ketika datang ke rumah Sayyidah Fatimah Az-Zahra bersama dengan Imran bin Husain. Itu datang kepada rumahnya Fatimah. Sayyidah Fatimah nggak bisa mempersilahkan Nabi Muhammad masuk ke rumahnya. Nggak bisa mempersilahkan Nabi. Ini Nabi dibiarkan untuk berdiri di depan apa? Di depan pintu para jemaah. Bingung. Kenapa wahai Fatimah ya Rasul, wahai ayah? Bukan Fatimah enggan untuk membiarkan engkau masuk ke dalamnya. Engkau bersama siapa wahai Nabi? Ada sahabat Amr bin Husain, Imran bin Husain. Kata Nabi SAW demikian. Sayyidah Fatimah mengatakan, wahai Rasulullah, sesungguhnya putrimu ini pakaiannya bagian tubuhnya terbuka. Kenapa? Karena pakaian yang saya kenakan biasanya sedang dikenakan Ali untuk bekerja mencari nafkah. Selendangnya dipakai Sayyidina Ali. Sementara yang tersisa ini tidak cukup untuk menutupi wajahnya. Bingung. Diajari sama Nabi ini, caranya gini, tutupin begini. Akhirnya kemudian baru bisa masuk. Itu yang terjadi. Sayyidah Fatimah itu malu. Pemalunya luar biasa. Sampai kemudian ada keranda semacam ini. Itu dikatakan itu niru Sayyidah Fatimah. Keranda. Dulu di zamannya Nabi, di zamannya para sahabat, itu biasanya orang wafat itu hanya ditaruh di papan. Di papan, tubuhnya kelihatan. Tapi Sayyidah Fatimah itu karena malu bagian tubuhnya nanti akan dilihat oleh orang lain, maka Sayyidah Fatimah itu berpesan kepada temannya, kepada saudarinya, temannya. Namanya Fatimah binti Umais.
nanti kalau aku wafat. Karena wafatnya Sayyidah Fatimah ini mendekati Nabi. Sedih, nggak ada senyuman sudah. Pengen berjumpa dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya kemudian juga menyusul setelah 6 bulan. Naam. Ketika itu Fatimah binti Umayyah ditanya, Fatimah, gimana aku malu nanti kalau kemudian aku mati? Nanti aku ada yang melihat, tadi sudah disebutkan di dalam catatan ini, bahwa sebaik-baiknya seorang wanita itu yang bagaimana ditanya oleh Nabi Muhammad SAW. Ini Sayyidah Fatimah mengatakan, Allah yaroha ar-rajulu wa la taroha apa? Ar-rajul. Allah yaroha rajul. Seorang laki-laki tidak melihatnya. Wala tarohu, kenapa? Napa teng catatane Pak? Pundi ya? Wala yarawna harrijal. Nah, niki teng riwayat ini pakai napa? Pakai jamak. Yang riwayat ada riwayat yang saya baca itu pakai napa? Mufrad. Allah tarar rijala wala yarawna harrijal. Allah tarar rijala wala yarawna harrijalu. Laki-laki tidak melihatnya, dia juga agak sudi melihat laki. Yang bukan mahramnya maksudnya. Itu. Sampai kemudian Fatimah binti Umayyah. Bukan Fatimah binti Umayyah, siapa namanya? Asma binti Umayyah. Asma binti Umayyah. Nah. Asma binti Umayyah kemudian niku matur, riyen teng Habasyah niku ada kejadian. Biasanya kalau orang sana wafat itu dibuatkan kayak menutup di samping-sampingnya. Maka ini bisa buat solusi buat Anda. Kayak keranda tadi kan ya, ditutupi. Jadi bagian tubuhnya lemu kuru enggak ketok. Nggih, lekuk-lekuk daripada tubuhnya tidak akan tampak. Maka dia langsung ketawa, senyum. Sayyidah Fatimah mengatakan, perlakukan saya demikian dan nanti nanti saya dikebumikan di malam hari. Kenapa? Agar supaya tidak terlihat oleh laki-laki yang bukan mahramnya. Menjaga betul bagaimana kehormatan suaminya. Ketika mengatakan demikian, niku kalau Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam dipeluk, lalu kemudian Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, dzurriyatan, ini adalah satu dzurriyah yang dimana ini adalah ba'du ka'ba'dihi. Ini adalah bagian sempelane satu sama lain itu apa? Adalah sama. Masya Allah. Ini luar biasa yang dikatakan oleh baginda Nabi Muhammad. Dzurriyatan ba'duha min ba'd. Para rawuh yang dipun rahmati Allah Subhanahu wa taala. Makanya sampai teng riwayat niku dikatakan, nanti di hari kiamat niku ada nada munadin, malaikat-malaikat dipun Allah Subhanahu wa taala itu akan berseru nanti di hari kiamat. Napa? Pesuruhnya para mereka ketika Sayyidah Fatimah hendak melewati sirat mengatakan ghaddu absarakum, karena menjaga ifahnya seorang putri Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang perempuan ini, sifat haya, sifat perempuan yang begitu luar biasa, rasa malunya niku dikatakan apa? Ghaddu absarakum wahai ya ahlal mahsyar, wa fi riwayah ya ahlal jam'. Ya ahlal jam'i, wahai orang yang berkumpul semuanya, ghaddu absarakum, tundukkan kepala kalian, pandangan-pandangan kalian. Fa inna Fatimah bint Muhammad satamurru ala sirat, akan melewati sirat. Dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kita teladan bagi seorang wanita, untuk mbak-mbaknya, untuk bagaimana seorang wanita terbaik itu adalah wanita yang memiliki rasa malu yang tinggi. Ya, rasa malu, semakin rasa wanita itu mempunyai rasa malu, maka akan hebat. Ya, makanya, tapi laki-laki mboten rasa malu-malu ngoten niku, nggih. Karena ngeten. Ada Sayyidina Ali itu pernah mengatakan ngeten. Mengatakan khairu syarru khisalir rijal. Bagian yang terburuk, ya. Ini kalau ada pada laki-laki, khairu khisalin nisa. Tapi kalau ada pada seorang wanita, ini akan menjadi satu bagian yang baik. Apa itu? Al-bukhlu, pelit. Yang kedua apa? Az-zahwu. Zahwu ini apa?
Zahwu niku napa? Cemen gitu. Napa? Nggih. Napa? Sing terakhir al-jubnu, jireh. Nggih. Mboten judes. Judes. Az-zahwu niku judes. Wong wedok niku cetil hafidhat malaha wa mala zaujiha. Apa? Jenengan tangketi Pak Yai. Ningali. Mboten sering online. Mboten sering online. Mboten sering Shopee amen apa? Nggih. Nggih. Itu sebaik-baiknya wanita yang demikian itu pelit. Ora seneng, ya mboten seneng, mboten loman. Makanya wong wedok kalau sudah punya suami jangan loman. Ya, kalaupun loman harus izin sama Kalau perempuan itu pelit, dia itu akan menjaga hartanya dan menjaga harta suaminya. Enggak. Yang mereka dijaluki urunan barang itu, sampai langsung jaluk kula, jaluk bojo kula. Sing duwe dhuwit niku bojo kula. Lah sakniki umume ndak. Yang terjadi sekarang banknya suami di perempuan. Wah, melu sing duwe dhuwit. Bahkan suami kalau mau belanja, Bu, jaluk duitnya ya. Susah lek niki, nggih. Nggih. Pun. Yang kedua, menikah apa mau? Az-zahwu, judes. Kalau perempuan itu judes, maka yang terjadi itu dia tidak akan berbicara kepada orang lain bikalamin layyin murib. Jadi orang dulu nih Pak, kalau mirsani, ada kalau ibu-ibu dulu yang terjaga begitu, lek telepon nih, assalamualaikum, salam. Bapak wonten, boten. Sepatah. Ada lagi? Oh, niku kirim salam nggih, insyaallah. Selesai orang, waalaikumsalam. Niki sinten? Kula rencange bojo jenengan. Oh, Pak sinten? Pak nika. Oh, ya Allah sing ganteng kae. Wah. Ora suwe niku digondol niku. Nggih mboten? Judes, kalau memang bukan mahramnya judes. Niku yang terbaik dawuhipun Sayyidina Ali. Kenapa? Melihat Sayyidah Fatimah. Sayyidah Fatimah melihat perlakuannya begitu. Yang terakhir menikah adalah al-jubnu, jireh. Jireh. Masya Allah. Nanti gak wani. Lek sampai mau ngaten iki lam takhruj min baitiha, dia tidak akan mau keluar dari rumahnya kecuali izin dan bersama dengan suaminya, dan dia akan menghindari daripada mawadhi'at tuhmah khifatan li zaujiha, karena dia napa lek ngarani wedi karo bojone. Niki istri kula niki saya pernah apresiasi. Kamu istri yang top. Kenapa? Waktu itu nggih. Niku dulu waktu itu ada sanyo, Pak. Di mbak-mbak ya. Ini saya bicara sama mbak-mbaknya aja. Di rumah saya itu sanyonya kebetulan rusak, terus harus sekakel, harus nyolokno gitu. Ini keluar pintu sedikit keluar ke teras. Niki dulu ya. Saat ini karena sudah nggak ada sanyonya ya, jadi nggak pernah izin. Dulu izin, nang teras izin, WA, telepon. Saya mau keluar ke depan, apain? Nyalain sanyo. Rong langkah. Kira-kira saya keluar nyaman nggak gitu? Nyaman, makanya keluar mulai jarang. Mulai apa? Jarang. Sore nggak tinggali, jarang pulang. Kenapa? Merasa aman sudah. Lek saumpama duwe wong wedok nang omah. Di rumah ada perempuan yang suami tak-tak kayak parani wong kayak ucul nanti, kira-kira ya apa? Waduh, uripe mboten tenang. Tidak tenang, Masya Allah. Pun ya, niku Sayyidah Fatimah Az-Zahra didikannya semacam itu yang direkam oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Nah, niki sebagai penutup, barangkali mau mengamalkan amalannya Sayyidah Fatimah sebagai penutup. Ketika kehidupan Sayyidah Fatimah itu, beliau itu dalam kondisi yang begitu tertekan ekonomi, tapi selalu disemangati oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Tapi suatu saat Sayyidina Ali itu beberapa kali minta, Fatimah coba ngomong bapak,
Coba ngomong tentang Kanjeng Nabi. Matur napa? Ya coba ngomong saja. Kan kamu tangannya kan sampai melepuh begitu. Gitu. Tohanat biadiha. Beliau ndumbuk kiambak. Nguleni kiambak. Kemudian beliau niku napa? Memasak sendiri, menyajikan sendiri, semuanya sendiri. Sampai tangannya semacam itu kasar. Makanya sampai Nabi SAW menjanjikan ayyumam ro'atin tohanat li zaujiha wa waladiha. Setiap perempuan yang memasakkan, yang menggiling apa jenenge? Gandum atau beras lah, memasakkan beras untuk anak dan suaminya. Ini setiap habbah bikulli habbatin, setiap habbah, setiap biji daripada gandum itu adalah hasanah. Wa maha anha as-sayyi'ah. Perempuan ini setiap bijinya menikah diampuni dosanya oleh Allah, memintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya bukan kewajibannya betul. Oh, kan kewajiban bojoku iki. Kewajibanku mek mana. Cuman punya anak selesai, bahkan nggih lek teng fikih kan masuk ngapunten rodok niku kan boleh minta gaji. Tapi mosok tega. Nah, tapi umumnya perempuan-perempuan solihah saat ini kan ngaten nggih, masak nih bojone. Oh niku waduh ampunan tok isine. Allahumma. Ketika melihat begitu Sayyidina Ali bin Abi Thalib niku matur. Dawuh teng Sayyidah Fatimah. Mintalah kamu kepada Rasulullah. Minta apa? Minta agar supaya ya barangkali ya. Nabi kan itu ada budak-budak banyak, budak-budak Nabi SAW yang diberikan kepada orang di merdeka. Coba minta satu budak untuk menjadi pelayan kita. Ya, tadi kan dikatakan siapakah beliau, kurang alim apa beliau, kurang mulia apa beliau, andai saja beliau mengizinkan, semua orang beriman tentu sangat mau menjadi khadim dan pelayan beliau. Tapi ternyata ini minta kepada Nabi, Nabi SAW menawarkan, Nabi bukan menolak, mengiyakan. Boleh, boleh. Tapi coba Fatimah, antara kamu aku kasih budak, atau pilihannya kamu aku kasih zikir. Zikir. Ketika kamu baca, kamu tidak akan capek melayani suami kamu, anak kamu, bekerja, kamu gak akan capek. Dihilangkan capek kamu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sayyidah Fatimah pilih mana kira-kira? Lek perempuan sini pilih mana? Pembantu Nabi, mboten capek. Gitu mboten. Sayyidah Fatimah pilih apa? Saya pilih zikir itu wahai Rasulullah. Akhirnya apa? Kali Nabi dikasih zikir. Zikir yang biasa sudah kita baca ba'da shalah. Jadi apa? Subhanallah ping 30 di walhamdulillah 30 di subhanallah alhamdulillah napa dia? Allahu akbar ping 30 napa? 4 atau 33 atau 34 dalam riwayat. Ini dibaca qablan naum. Jadi zikir ini selain ba'da shalah itu juga dibaca qablan apa? Naum, sebelum tidur dibaca 33. Ya. Subhanallah, 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 alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Kemudian Allah akbar, ditutup Allah akbar kabiru, alhamdulillah katsiran, subhanallah buratan wa asila ila akhirih. Itu dibaca. Nanti sebelum tidur baca ya. Ambil niki oleh-oleh dari ulang tahun dari kelahiran Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra. Yang kedua, Nabi SAW suatu saat didatangi oleh Sayyidah Fatimah, disuruh oleh Sayyidina Ali lagi. Karena masalah ekonomi sulit begini dan begitu, memang terhimpit ya. Akhirnya datang lagi, ya Rasulullah, ya wahai Abah, saya minta agar supaya dipermudah. Ini saya minta untuk tadi apa? Tadi kan menghilangkan capek nggih. Karena begini. Saya minta ketika itu Nabi sedang bagi-bagi kambing. Banyak. Sayyidina Ali minta 5. Ya untuk kita makan ya nanti barangkali bisa diperah susunya, lalu kemudian kalau suatu saat butuh kita bisa sembelih, kita buat makan keluarga. Minta 5. Nabi sedang bagi-bagi itu banyak. Nabi tidak mau, bukan tidak mau ngasih. Tapi Nabi menawarkan lagi, Fatimah,
Kira-kira kamu pilih mana? Antara aku kasih kamu 5 kambing atau aku kasih kamu 5 kalimat doa, kalimat zikir yang ketika kamu ucapkan itu maka apa yang menjadi keinginan kamu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kamu baca ini, maka setelah doa, setelah kalimat ini kau minta kepada Allah, kau akan didengar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sayyidah Fatimah keinginannya akhirat lebih dominan daripada keinginan apa? Dunia. Maka dikasihlah oleh Nabi Muhammad SAW 5 panggilan doa kepada Allah. Yang pertama adalah ya awwalal awwalin wa ya akhiral akhirin wa ya quwwatal matin wa ya rahimal masakin wa ya arhamar rahimin. Manggil Allah, nidak datang Gusti Allah, minta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan panggilan-panggilan itu, terus kemudian doa. Doanya insyaallah mustajab. Allahumma. Nah, doa itu 5 itu, ya. Apa lembaran? Ya awwalal awwalin wa ya akhiral akhirin wa ya dzal quwwatil matin wa ya rahimal masakin wa ya arhamar rahimin. 5 kalimat ini diucapkan sebelum doa. Niku pulang Sayyidah Fatimah. Begitu pulang Sayyidah Fatimah, Sayyidina Ali nunggu, mana kambingnya? Ditanyai, ya Ali, wahai suamiku, saya kharajtu lidunya wa raja'tu li ajli dunya wa raja'tu lil akhirah. Saya itu keluar tadi memang saya pengen mencari dunia, pengen minta ke Nabi SAW, minta apa? Minta kambing, tapi begitu saya pulang saya bawa akhirat. Sayyidina Ali mendengar ora terus ngamuk. Wah, wong wedok sampai niku kon njaluk ora becus, bukan. Tapi justru mengatakan bahwa saya apa? Ini adalah sebaik-baiknya keluar pulang membawa satu kemanfaatan, keberkahan ke akhirat yang luar biasa. Napa menika kalimatnya kalau supe nikma makharaj ngoten napa pripun kula supe. Walhasil kalimatnya niku panjenengan niku keluar, ya, panjenengan keluar dan pulang membawa satu hal yang begitu luar biasa hebatnya. Makanya niku terus kemudian melanjutkan hidupnya dengan yang demikian rupa sampai kemudian diwafatkan Sayyidatuna Fatimah dalam kondisi yang begitu luar biasa. Dan mudah-mudahan kita sekalian akan mendapatkan dari Allah Subhanahu wa taala taufik dan pertolongan untuk mengikuti dan meneladani bagaimana rasa malunya Sayyidatuna Fatimah, menjaga kehormatannya Sayyidatuna Fatimah, ya, dari pandangan orang lain, pandangan laki-laki lain, dan bagaimana sikap-sikap peneladanannya Sayyidatuna Fatimah terhadap Kanjeng Nabi Muhammad, bagaimana kesederhanaannya, bagaimana zuhudnya, bagaimana ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita sekalian nanti dikasih rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala putri-putri seperti Sayyidatuna Fatimah. Amin amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Santriwati insyaallah mudah-mudahan seperti Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra Al-Batul, dan yang laki-laki insyaallah seperti Sayyidina Sayyidina Ali, dan juga seperti napa saged kula panjenengan kabeh saged ngikuti nggih meneladani Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Ngapunten kang kathah pilih wonten lepat nggih mboten niki kula cina talibin nggih minat talibin li du'aikum. Kula niki mriki pengin nyuwun donga Yai Ali Khidir niki. Dan nggih estu niki estu. Ngapunten sanget nggih. Matur suwun sangat, pilih wonten lepat anggen matur awal hingga akhir kula nyuwun sami, mohon dimaafkan apabila ada kurang dan kesalahan dalam petutur kata. Nggih, ihdinas shiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatimi lima sabaq wan nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin salatan amana la aman li ummati habibur rahman. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata bila hisab wala iqab wala itab wala adab ma'al ahli wal ahbab bi syafaati Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bi barakati ahli baitihi radhiyallahu anhum ajma'in bi sirri asraril Fatihah.